Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Al-Farongo, para tokoh masyarakat, para sesepuh, orang tua kita, saudara kita, Bapak Safruddin, seluruh para pecinta majelis ilmu, dan seluruh para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tanpa terkecuali semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, senantiasa istiqomah dalam ketakwaan, kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahwa orang tua itu merupakan pintu surga bagi anak-anaknya. Jadi ketika dipanggil Allah, terasa banget ujian itu, dan terasa benar-benar kehilangan, karena itu merupakan pintu surga kita. Makanya yang masih punya orang tua, dirawat, berbakti sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Jangan melihat sekedar sosok orang tua kita harus balas budi, tidak. Lihat bahwa beliau adalah kunci pintu kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu surga itu banyak sekali, salah satunya orang tua. Termasuk kemarin saya kedatangan tamu itu ngagetin, datang ke rumah nggak pakai basa-basi, langsung ngomong begini, semua wirid dari Ustadz sudah saya baca, tapi saya masih miskin juga, begitu. Dia tahu Anda. Terus saya jawab, maunya Bapak terus apa? Saya pengen dapat doa yang lebih ampuh lagi. Saya jawab, tidak ada doa ampuh. Doa itu ampuh kalau istiqomah. Kalau Bapak sudah istiqomah, kok ternyata masih miskin juga, Bapak ikhlas, insya Allah kemiskinan itu menjadi pintu masuk ke dalam surganya Allah. Nah, kalau takdirnya udah miskin mau diapain? Kalau uratnya udah urat, miskin mau ngapain? Nggak bisa. Tapi kalau diterima dengan ikhlas, maka itu akan menjadi pintu masuk ke dalam surganya Allah. Masih salah paham juga, berarti saya nggak usah pakai wirid, dikir segala macam, begitu. Tetap wirid diteruskan, dikir diteruskan. Tujuannya apa? Riyadhah, kerja keras kita ini nanti pasti akan berbuah. Nah, buah itu kalau tidak jatuh pada diri kita, nanti bisa jatuh kepada anak kita, cucu kita, yang akan mendapatkan pertolongan Allah karena hasil wirid riyadhah orang tuanya. Jadi jangan malah putus asa, ya sudah takdir saya orang miskin, gak usah pakai wirid, dikir, mau takdirnya begini. Jangan. Itu namanya orang yang putus asa, tidak pengen merubah nasib. Diputus mata rantainya, mata rantai kemiskinan diputus dengan riyadhah. Sehingga banyak sekali orang tuanya miskin tapi riyadhahnya kuat, anak-anaknya jadi orang semua. Betul Pak? Ada kan yang begitu? Sebaliknya, banyak yang orang tuanya sukses secara duniawi luar biasa, tapi kurang riyadhah. Akhirnya anaknya walaupun diwarisin banyak, habis ludes, bahkan sekarang masih ngontrak. Ada yang begitu kan? Banyak. Sehingga menjadi orang tua itu ternyata harus ikhtiar lahir dan batin untuk kebahagiaan anak dan cucu-cucu kita.
Nah, ini salah satu contoh pintu surga itu tidak hanya sholat, jadi banyak sekali. Dan biasanya orang itu akan diuji oleh Allah yang sangat berat, dan ujian itu yang akan menjadi pintu masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kalau Bapak diuji sesuatu, kok ini terus ujiannya, Bapak begitu, Bapak yang ikhlas, bisa jadi itulah pintu yang Allah siapkan untuk memasuki surganya Allah. Jangan menghindar dalam arti terus akhirnya putus asa menyalahkan takdir, jangan. Itu malah yang terbaik. Sebab kalau kita tidak punya pintu masuk surga, Bapak mau pakai pintu yang mana? Mau masuk surga yang mana? Jadi masuk surga itu harus punya kuncinya. Nah, hal-hal seperti itu merupakan salah satu kunci masuk ke dalam surganya Allah. Ini harus kita yakini, sehingga menjalani kehidupan itu tetap nikmat. Mau puyeng kalau apa mikirin sesuatu, tetap nikmat. Kenapa? Karena ada keyakinan yang tertanam dalam hati kita. Itu sebagai muqaddimah bahwa seorang muslim semua menjadi bernilai ibadah dan pahala kalau disabarin dan diikhlaskan.